warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, salam kreatif untuk guru-guru Indonesia. Kemajuan teknologi membantu menyelesaikan banyak pekerjaan semua orang. Teknologi menuntut guru-guru saat ini untuk lebih kreatif dalam mencerdaskan generasi penerus bangsa. Penggabungan teknologi dalam pendidikan atau yang disebut dengan TPACK, Teknologi Pedagogical and Knowledge, mengharuskan guru untuk memasukkan teknologi dalam pembelajaran. Salah satunya yaitu dengan teknologi augmented reality. Augmented reality merupakan suatu teknologi yang menggabungkan objek 2 dimensi ataupun 3 dimensi dengan perpaduan virtual reality dan world reality. Objek 3 dimensi atau 2 dimensi digabungkan menjadi lebih nyata berada di sekeliling kita. Dengan augmented reality, objek 3 dimensi atau 2 dimensi divisualisasikan lebih nyata, sehingga peserta didik lebih tertarik dalam pembelajaran. Objek virtual atau objek maya 2 dimensi dan 3 dimensi dapat diproyeksikan secara real time. Augmented reality membantu memvisualisasikan konsep abstrak untuk pemahaman suatu model. Informasi yang ditampilkan atau yang disajikan seolah-olah hidup ada di sekitar peserta didik. Hal ini tentu sangat menarik perhatian peserta didik dalam pembelajaran. Poin penting dalam pembelajaran menggunakan teknologi augmented reality adalah guru harus menguasai atau harus tahu apa itu teknologi augmented reality. Salah satu aplikasi yang bisa dimanfaatkan guru adalah Assembler Edu. Aplikasi Assembler Edu ada di Google dan dapat diunduh secara gratis. Berikut saya berikan penjelasannya. Ya, berikut langkah-langkah untuk mengakses Assembler Edu. Langkah pertama adalah buka Google Chrome. Nah, pada kotak pencarian berikut, kita ketikkan saja Assembler Edu. Nah, langsung muncul beberapa pilihan ya. Kemudian kita pilih salah satu yang paling atas sendiri. Nah, berikut tampilan dari Assembler Edu. Langkah yang harus dilakukan adalah login atau register. Nah, pada tombol berwarna biru di pojok kanan atas, kita klik tombol login atau register ini. Nah, ada keterangan kita I agree atau setuju. Kemudian kita pilih bahasa. Saya pilih bahasa Indonesia untuk memudahkan ketika kita memilih topik-topik yang ada di Assembler Edu tersebut. Kemudian pilih confirm. Nah, setelah itu kita ada 2 pilihan, daftar sekarang ataupun yang sudah punya kode undangan kelas. Nah, kita pilih daftar sekarang. Nah, untuk daftarnya pun sangat mudah sekali ya. Kita hanya bisa pilih, bisa pakai Facebook, sign up with Apple, atau sign up with Google. Bisa, ini cara tercepat untuk daftar Assembler Edu. Atau bisa juga daftar dengan ini, menyebutkan nama lengkap,
email, username, kata sandi, dan dikonfirmasi lagi kata sandi. Nah, kemudian ikuti langkah selanjutnya. Tinggal pilih mau daftar yang mana. Kalau saya lebih mudah menggunakan sign up with Google. Kita klik. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu kita masukkan sandi dari akun Google kita. Nah, sudah bisa masuk. Kemudian kita tuliskan nama lengkap dan username. Kemudian kita klik atau centang saya setuju dengan syarat dan ketentuan ini. Kalau sudah, kita simpan. Nah, akan muncul tampilan seperti berikut. Selamat datang di Assembler Edu. Assembler Edu adalah aplikasi yang menyenangkan dan praktis untuk belajar menggunakan AR atau Augmented Reality. Mudah sekali untuk memulai. Yuk lihat caranya. Nah, di sini pun di aplikasi Assembler Edu-nya ada tutorial atau cara menggunakan dari aplikasi Assembler Edu tersebut. Kita bisa klik mulai. Nah, yang pertama, dengan Assembler Edu ini kita bisa berkolaborasi dan berbagi ide. Assembler Edu lebih seru ketika guru dan siswa bisa berkolaborasi di dalamnya. Jadi menggunakan Assembler Edu ini, guru bisa membuat kelas virtual untuk membagikan materi pelajaran dan proyek, kemudian juga bisa memantau apa saja yang dilakukan oleh siswa atau peserta didiknya. Jadi di sini ada menu kelas. Di sini gunanya adalah untuk berkolaborasi antara guru dan siswa. Lanjut, yang kedua adalah menu topik. Topik di sini adalah konten edukasi berkualitas tinggi. Kenapa disebut berkualitas tinggi? Karena di sini kita bisa menemukan konten edukasi AR yang interaktif dan siap pakai. Nah, nanti kita itu bisa melihatnya dulu atau langsung mempresentasikannya di depan kelas. Kita cukup pilih mata pelajaran untuk memulainya. Jadi di sini di menu topik ini ada banyak sekali mata pelajaran, ada banyak sekali bidang yang di dalamnya sudah ada konten edukasi berbasis AR atau Augmented Reality yang interaktif dan siap dipakai. Jadi kita tinggal pilih, kita itu bisa disesuaikan dengan pembelajaran yang akan kita laksanakan. Baik, lanjut ya. Nah, di sini ada menu lagi kamu. Nah, menu kamu ini berisi konten kita. Jadi selain kita bisa memakai konten-konten yang ada di dalam aplikasi Assembler Edu ini, kita juga bisa membuat konten sendiri atau membuat materi kemudian dijadikan AR. Nah, kemudian kita share ke kelas kita atau ke aplikasi Assembler Edu. Nah, terakhir bisa mengunggah objek 3D kita, custom kita, buatan kita
di aplikasi ini. Nah, berikut tampilannya. Ya, kita bisa lanjutkan ya. Di sini kita bisa buat kelas baru. Nah, dengan kelas baru ini kita bisa mengundang peserta didik kita untuk bergabung ke dalam kelas. Kita coba ya. Nah, nama kelas, kita klik nama kelas kita, misalnya kelas 5. Kelas 5 SDN Sukamandi 02. Kemudian kita bisa pilih latar belakang untuk membuat kelas kita. Pilih dan sesuaikan dengan, nah, saya pilih yang ini. Kemudian buat. Nah, berikut kelasnya dengan tampilan atau background yang sudah kita pilih. Ini juga bisa kita ganti ya. Di sini beranda. Nah, kita bisa memberikan penjelasan di awal. Bacalah kirim. Nah, materinya, kontennya kan masih kosong. Kita bisa cari konten. Berarti ini beranda itu berisi tampilan awal ya. Nah, kemudian untuk materi, nah, kita bisa cari konten. Kita klik cari konten. Nah, di sini sangat banyak sekali konten atau materi-materi yang dapat kita pakai untuk kelas kita. Sesuaikan saja dengan pembelajaran yang akan kita laksanakan. Udah banyak ya, misalnya saya pilih yang biologi. Nah, di dalamnya pun sangat banyak sekali. Nah, saya akan pilih pencernaan. Nah, kalau mau melihat tampilannya, ini bisa ada dua pilihan. Kita bisa lihat dalam 3D atau dalam augmented reality. Kalau pakai augmented reality perlu bantuan dari smartphone ya. Kita lihat dalam 3D. Nah, ini kita mengunduh dulu ya, karena materi di sini sangat berat, jadi harus bersabar. Kenaan makanan dari mulut ya. Setelah dari mulut, kita bisa play. Hai teman-teman, kemarin kan kita sudah membahas pencernaan makanan dari mulut ya. Setelah dari mulut, makanan kita menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran seperti tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk membuat makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Berarti tujuan selanjutnya ke lambung ya, Pipo? Betul, Bol.
Lambung adalah bagian dari organ pencernaan manusia yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Getah lambung mengandung enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi peptod. Enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Asam klorida atau HCl berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Nah, habis ini makanan kita pergi ke toilet ya. Hihi. Kamu ini belum, Bol. Selanjutnya, makanan dicerna di usus halus dulu. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan karena panjangnya mencapai 6 hingga 7 meter. Di dalam jadi ada videonya ya. Videonya itu bisa kita play dan ada penjelasannya. Nah, Hai jadi teman-teman. ya, ada Kemarin kan penjelasannya. kita sudah membahas Nah, tampil yang kedua, di slide atau scene yang kedua, ini ada makanan sehat dan tidak sehat. Nah, ini pun bisa kita putar-putar karena bentuknya 3D. Nah, ya. Nah, ini contoh dari topik yang lain ya. Saya pilih rantai makanan karena tepat ini bisa digeser-geser seperti ini. Nah, karena 3D jadi tampilannya bisa diputar. Nah, seperti ini. Nah, di sini ada nomor 1, 2 dan seterusnya. Nah, nomor ini bisa kita klik. Nah, akan muncul keterangannya. Misalnya di sini nomor 1 itu kan rumput atau tumbuhan hijau. Nah, keterangannya adalah sebagai produsen atau organisme yang mampu membuat makanannya sendiri. Di sini ada keterangannya. Nah, kemudian kita lanjut panah ya, ikuti panah ini. Kita klik lagi. Nah, hilangkan keterangannya. Kemudian kita ikuti panah ini. Nah, berarti nomor 2 diklik lagi. Nah, keterangannya adalah konsumen pertama atau primer. Konsumen 1 merupakan pemakan produsen atau tumbuhan dan biasanya disebut sebagai herbivora atau pemakan tumbuhan. Lanjut ke nomor 3. Di sini ada kata ya. Di sini menduduki organisme tingkat 3. Dia sebagai konsumen sekunder atau konsumen 2. Nah, disebut juga sebagai karnivora. Lanjut ke nomor 4. Di sini ada ular. Ular ini adalah sebagai organisme pemakan konsumen sekunder atau konsumen 2. Nah, sehingga ular ini sebagai konsumen tersier atau konsumen 3. Sama ya, karena dia memakan daging, oleh karena itu disebut sebagai karnivora. Lanjut nomor 5. Ini bisa diklik. Nah, 5 ini yang menduduki posisi tertinggi. Ini di sini ada konsumen 4. Organisme yang menduduki tingkat tertinggi atau tingkat puncak. Di sini ada singa. Ada keterangannya seperti itu. Nah, apa sih itu rantai makanan? Di sini juga sudah ada keterangannya. Nah, ini salah satu contoh dari rantai makanan. Nah, berikutnya di sini saya pilih topik sistem pernafasan. Ini bisa di-play. Nah, di sini sistem pernafasan pada manusia. Pada saat menghirup
Apa yang terjadi di sini? Sistem pernafasan, ya. Kemudian, nah, apa itu sistem pernafasan? Di sini juga sudah ada keterangannya. Sistem pernafasan adalah saluran pernafasan bagian dari tubuh manusia yang berfungsi sebagai tempat lintasan dan tempat pertukaran udara selama proses pernafasan. Urutannya ada rongga hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus atau ada di paru-paru. Nah, ini juga saat menghembuskan nafas. Nah, paru-parunya keadaannya seperti itu. Tampilannya dalam bentuk 3D. Nah, nanti kita bisa menentukan materi mana yang cocok dalam pembelajaran. Kemudian kita masukkan ke dalam kelas kita. Nih, ada tanda panah ke atas, kita klik. Bisa bagikan proyek di kelas Anda, atau bisa bagikan tautan, ataupun unduh marker QR, atau kita pilih yang pertama ya. Bagikan proyek di kelas Anda. Jadi konten ini, konten yang barusan saya putar atau play ini, saya akan membagikannya ke kelas yang sudah tadi kita buat. Kita centang. Ataupun kita juga bisa membagikan tautan. Nah, seperti ini, tinggal kita copy. Atau juga bisa mengunduh. Nah, mengunduh marker QR ini nanti kita scan menggunakan smartphone, tampilannya bisa lebih nyata. Kita unduh ya. Sekarang kita cek di kelas kita, apakah tadi kontennya sudah masuk. Nah, ini ya, kelas 5. Berandanya tadi ya, sudah ada petunjuk atau perintah. Ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu guru semua. Kemudian kita lihat materi. Nah, materi yang tadi sudah masuk ke dalam kelas kita. Nanti berarti kalau anak-anak mempunyai undangan di kelas, bisa play konten atau topik yang sudah kita masukkan ke dalam kelas. Nah, anggota ini kita bisa mengundang. Nah, undang dengan bagikan kode invitasi ataupun mengundang pengguna yang sudah terdaftar di Assembler Edu. Nah, berikut. Disalin kode kelasnya, kemudian kita bagikan ke siswa kita, atau juga bisa dengan membagikan tautan. Nah, anak-anak nanti diminta untuk join atau masuk atau bergabung ke dalam kelas kita. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana siswa kita bisa menggunakan Assembler Edu ini menggunakan smartphone mereka untuk men-scan barcode atau QR dan melihat tampilan yang lebih visual realitinya gitu ya. Yang pertama, kita pilih kontennya, materinya. Ada banyak sekali materi. Misalnya saya pilih metamorfosis serangga. Kemudian di tanda panah ke atas ini kita klik, pilih unduh marker QR. Unduh. Nah, ini ya. Nah, sekarang kita siapkan smartphone atau HP. Nah, langkah pertama kita buka menggunakan Play Store. Nah,
kita download Assembler Edu, belajar pakai AR atau Augmented Reality. Kita buka ya, karena ini sudah diunduh. Nah, tampilannya nanti akan seperti ini. Nah, kalau misalnya belum punya akun berarti daftar sekarang. Kalau misalnya yang sudah punya akun berarti klik sudah punya akun, sign in with Google. Nah, tampilannya seperti ini. Tinggal klik lanjut. Nah, tampilannya sama seperti tadi di laptop ya. Oke, ini bisa lanjut. Oke. Nah, bagaimana caranya agar tampilannya lebih real ya, lebih reality gitu. Ya, ketika kita sudah punya QR barcode, kita siapkan HP atau smartphone yang sudah terinstall Assembler Edu. Kemudian kita pilih scan. Di sini ada pilihan scan ya. Nah, izinkan. Nah, kemudian kita posisikan di depan barcode. Ya. Nah, kita buat marker. Marker itu tanda. Nah, poin ini ya. Nah, kita posisikan. Ya, berikut ya, kita scan. Kita posisikan di depan. Di depan QR barcode-nya itu. Kemudian kita poin kamera. Nah, kita tentukan markernya. Nah, berikut tampilan kalau di HP. Bisa diperbesar, bisa diperkecil. Nah, tadi kita sudah memberi marker di sebelah sini. Nah, bisa tampilan horizontal atau vertikal. Nah, misalnya seperti ini ya, kita pilih yang vertikal. Di sini ada metamorfosis serangga. Nah, kita bisa klik, ada keterangannya. Ini ada keterangannya. Nah, pasti anak-anak sangat menyukai seperti ini dan HP-nya pun bisa bermanfaat. Ini ya, misalnya kita. Nah, di sini ada tampilannya seperti ini. Nah, ini di nomor-nomornya ini ada keterangannya sendiri-sendiri. Nah, ini bisa kita pilih. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti kita tinggal pilih, tentukan topiknya karena di sini topiknya sangat banyak sekali. Dan pasti anak-anak juga akan sangat menyukai ini karena tanpa disadari mereka bisa bermain sambil belajar. Nanti kartu barcode-nya itu bisa di-print, jadi tidak harus ada di depan laptop. Ya, terima kasih guru-guru hebat. Itulah tadi penjelasan tentang aplikasi Assembler Edu. Bapak guru hebat semuanya bisa mencobanya dengan membuka aplikasi Assembler Edu, bisa pilih-pilih topik yang sesuai dengan pembelajaran dan bisa dilaksanakan atau dicoba dengan peserta didiknya dalam pembelajaran. Semoga bermanfaat dan kita bisa semakin maju dalam melek teknologi. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.